Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu malam. Sejumlah isu politik dikabarkan dibicarakan antara Jokowi dan Paloh saat pertemuan. Salah satunya isu yang santer terdengar adalah merapatnya partai-partai pengusung Capres-Cawapres yang kalah ke kubu koalisi partai pengusung Capres-Cawapres yang saat ini memiliki suara tertinggi Pilpres 2024. Presiden Jokowi mengungkapkan perbincangannya dengan Surya Paloh di Istana Negara merupakan pertemuan politik biasa. Menurut Jokowi, dirinya hanya bertindak menjadi jembatan untuk semuanya. Namun, urusan politik diserahkan kepada partai politik. Sementara Capres nomor urut 01 Anies Baswedan saat ditemui di Sumedang, Jawa Barat, menanggapi santai terkait pertemuan antara Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan kepada Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Baik saja, dan saya tidak melihat ada perubahan sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran. Oke, semakin menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut. Kalau Pak Presiden Joko Widodo sudah mengatakan ini baru awal. Ini baru awal. Ini ada jembatan. Pak Jokowi hanya sebagai jembatan untuk semuanya. Untuk semuanya itu siapa? Kemudian apakah terus ada benar awak media juga bertanya dengan partai lain juga akan menyambung komunikasi nggak Pak? PDI Perjuangan dari dimension ya kan? Waduh. Kita langsung saja bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik. Assalamualaikum Bang Henry. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang. Kurang tidur kayaknya? Oh, siapa bilang? Enggak ya? Enggak dong. Jangan-jangan nungguin handphone? Enggak, saya bersiap Kali juga. aja berdering handphonenya. Itu dia kan udah ada jembatannya. Nanti juga akan join bersama kita. Nanti ada Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik, dan juga Bang M. Kodari, analis politik juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Kodari. Bang Kodari, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Mau lihat wajahnya Bang Kodari dulu lah. Kalau Henry Satrio kayak kurang tidur. Sama aja. M. Kodari juga kurang tidur kayaknya. Emang dari Bang Kodari apa yang ditunggu sih? Apa yang ditunggu sih Bang? Hah? Apa yang Habis ditunggu? siaran terus Apa sampai yang malam-malam. ditunggu, Sampai malam. Oh. Tanya bagaimana itu, apa resepnya strategi bisa menang sekali putaran dengan telak itu. Alhamdulillah. Belum ditanya udah langsung banyak nih penjabarannya. Sebelum ke Bang Sensat, saya mau ke Bang Kodari dulu deh. Bang Kodari, melihat ini ada pertemuan antara dua kingmaker, Presiden Joko Widodo dan juga kingmaker 01 Surya Paloh. Apakah memang hanya silaturahmi biasa atau ini awal untuk nantinya ada utak-utik koalisi? Saya kira sih fokusnya tentu lebih kepada sisa pemerintahan Pak Jokowi ya, yang masih 8 bulan ke depan. Nah, proses pemerintahan ini kan mengalami dalam tanda kutip semacam interupsi dengan adanya Pilpres ya, yang membuat kemudian seolah-olah jalan sendiri-sendiri begitu ya masing-masing tokoh ini.
Nah, saya kira Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sedang berupaya untuk merajut kembali momen-momen yang terjadi sebelum adanya kontestasi Pilpres. Saya bayangkan sebuah foto yang saya teringat sebuah foto yang sangat populer pada beberapa waktu yang lalu ketika Pak Jokowi berjalan beriringan dengan 7 ketua umum partai politik ya, kalau nggak salah ya, 6 atau 7 begitu di istana. Lalu kemudian makan siang bareng gitu. Ada Bu Mega, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, siapa lagi, P3 dan seterusnya lah. Iya, Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi saya membayangkan nanti akan ke sana lagi gitu loh. Dan menurut saya itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, bagaimana cara memulainya ya dengan adanya pertemuan awalan ini gitu, sehingga kemudian pertemuan awalan ini akan menjadi guliran bola salju atau kartu domino yang akan menyambung dengan pertemuan-pertemuan politik lainnya yang berujung nanti semuanya itu akan kumpul bareng lagi. Mungkin acaranya makan siang lagi dan pasti nanti wartawan akan tanya menunya apa gitu ya. Menu rekonsiliasi lah kira-kira gitu. Oke, itu Bang kira-kira. Kodari, tapi kalau misalnya penglihatan, pengamatan Bang Kodari, berapa persen kira-kira untuk mewujudkan atau ke arah mereka bersanding berjalan lagi bersama-sama itu? Menurut saya peluangnya sangat besar ya, paling tidak dalam konteks sebetulnya 01. Jadi capresnya 01 ini memang orientasinya sangat perubahan, oposisi yaitu Anies Baswedan, tetapi sesungguhnya partai politik di belakangnya itu mayoritas adalah bagian dari koalisi pemerintahan, misalnya Nasdem ya, kemudian juga PKB begitu ya, paling tidak 2 partai itu. Kalau saya melihat seperti Pak Surya Paloh dan PKB ya, Nasdem dan PKB, sebetulnya orientasi utamanya dalam Pilpres ini lebih kepada punya calon presiden, wakil presiden, dan karena itu bisa punya punya suatu efek ekor jas lah kepada partai-partai politik mereka masing-masing. Dan sejauh ini kelihatannya harapan itu sudah relatif terpenuhi ya. Memang lebih nyata di kasus PKB, loncatannya cukup signifikan sekitar mungkin 2% barangkali. Tetapi paling tidak dalam kasus Nasdem mereka kan tidak mengalami penurunan suara. Saya sendiri udah utak-atik proyeksi kursi, rasa-rasanya Nasdem akan mendapatkan tambahan kursi, PKB juga mendapatkan tambahan kursi, dan karena itulah kemudian istilahnya tugas mereka dalam momentum Pilpres ini udah selesai dan bisa move on dengan pola-pola politik yang sebelumnya sudah dijalankan sebelum momentum kontestasi gitu. Tentu pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana PKS, bagaimana P3 dan bagaimana PDI Perjuangan. Tetapi kalau PDI Perjuangan kembali lagi ya, kalau belum terjadi perubahan, PDI Perjuangan itu hemat saya tetap di pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan akhir, walaupun nanti kemungkinan dari statement yang ada pada periode 2024-2029 pemerintahan Prabowo Gibran kemungkinan akan ada di luar begitu. Oke, saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat, ini sebenarnya kalau tadi pengamatan dari Bang Kodari, kalau dari sisi Bang Hensat sebenarnya lebih kemana ini pertemuan antara Surya Paloh dan juga Joko Widodo? Apakah memang ada upaya untuk agar memecah konsolidasi yang terjadi di luar koalisi 02 atau justru memang merangkul semua pihak menjadi jembatan untuk semuanya? Ya, kalau tadi Presiden mengatakan dia sebagai jembatan kan harus percayalah kita, gitu kan. Tapi kan kondisi politik juga bisa diartikan beda-beda ya. Misalnya kan yang paling dekat adalah pengumuman resmi dari KPU siapa pemenang pemenang Pilpresnya. Anggaplah memang sama dengan hitung cepat gitu ya, Pak Prabowo. Nah, menurut saya istilah lemdak itu mungkin saja bisa terjadi setelah 20 Maret gitu, karena semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang ingin jadi menteri, bahkan menteri-menterinya Pak Jokowi yang mau jadi menteri lagi, itu ke Pak Prabowo kan. Dan secara politik itu kutubnya bergeser sudah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, salah satu orang dekatnya Pak Jokowi kan Pak Surya Paloh. Maka kemudian saya yakin komunikasinya itu justru dibangun bukan untuk after dia Pak Prabowo dilantik juga, tapi memang selesai
hingga 19 Oktober 2024 itu bagaimana. Dan kemudian kan Pak Jokowi juga punya anaknya tuh, yang mungkin juga Pak Jokowi meminta dukungan Surya Paloh pada saat nanti pemerintahan baru gitu ya. Berjalan. Surya Paloh juga mungkin bisa berdampingan atau mendampingi anaknya lah di pemerintahan. Jadi banyak banget spekulasinya, apakah tentang koalisi, kemudian hasil pemilu, atau memang persiapan supaya dia tidak lemdak juga kita bisa prediksi ke sana gitu. Kalau koalisi ini yang menarik sebetulnya, walaupun Presiden mengatakan sebagai jembatan, tapi sih saya yakin juga partai politik mengetahui kalau mau berkoalisi itu mungkin bicaranya nanti ke Pak Prabowo setelah 20 Maret gitu ya. Jadi kalau saya menilai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin itu lebih pragmatis, jangka pendek gitu ya. Kan pastinya akan berbeda situasinya bila kemudian Surya Paloh ketemu Prabowo duluan gitu, atau Surya Paloh ketemu Ibu Mega duluan. Jadi lebih ke konsolidasi kekuatan politik saat ini sih. Jadi ini strategi juga dong ya? Strategi duluan aja ketemu ini kan. Kenapa kemudian yang dipilih Surya Paloh bukan Muhaimin Iskandar? Gitu. Mungkin menurut Pak Jokowi yang lebih dekat dengan beliau itu Surya Paloh dibandingkan Muhaimin, dan mungkin Muhaimin juga lebih mudah diarahkan ya, mungkin ya, oleh Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya ini jangka panjangnya ini tentang persiapan Pak Jokowi didukung sampai 19 Oktober. Dan kemudian yang kedua ya tentang jangka pendek tadi, siapa ketemu siapa. Kan kalau kemudian Pak Jokowi keduluan ya, Ibu Mega ketemu Surya Paloh, terus kemudian Pak Prabowo ketemu Surya Paloh, itu mungkin kan konsolidasi koalisinya agak lain jadinya, agak beda tuh, agak lain judul film soalnya, agak beda. Gitu ya. Saya nggak di endorse sebetulnya. Nah jadi menurut saya sih itu, jadi kan bayangkan ya Rivi, nanti misalnya 20 Maret diumumkan, begitu kutub berpindah, mungkin juga Prabowo seharusnya juga resign tuh dari kabinet, karena kan aneh gitu ya, sidang kabinet, rapat kabinet gitu ya, ada presiden yang mau lengser dan presiden yang mau menjabat, misalnya nih. Meskipun kan belum ada pelantikan ya. Betul, gitu. Tapi kan kutubnya sudah berubah. Jadi pada saat Pak Jokowi misalnya bilang kita belok kanan ya, mungkin menteri-menteri yang mau jadi menterinya Pak Prabowo itu diem dulu tuh. Nunggu Pak Prabowo kira-kira jawabannya apa. Karena apa tuh mereka diam itu? Karena berharap juga untuk dong kan, lanjut lagi nanti gitu. Kan memang semangatnya melanjutkan kan. Jadi waktu Pak Prabowo tiba-tiba bilang, Pak Presiden izin sebaiknya kita ke kiri saja, itu bisa jadi menteri-menteri saya setuju Pak dengan Pak Prabowo, harusnya memang kita ke kiri gitu. Tapi nampaknya satu suara lah ya. Ya nggak tahu juga. Dia mengkhawatirkan, Henry Satrio mengkhawatirkan ada dua kiblat, ada dua matahari gitu. Jadi memang sebaiknya sih buat kepentingan Pak Jokowi juga, setelah diumumkan resmi memang sebaiknya Pak Prabowo mengundurkan diri. Toh juga soal PDI Perjuangan bagaimana? Kalau tadi Bang Kodari mengatakan sepertinya ada di luar, katanya begitu. Saya mungkin setuju dengan itu, karena PDI Perjuangan ini selama dia menjalankan ajaran Soekarno, berada di luar pemerintahan tetap hidup kok. Bahkan dia pencetak rekor nih, belum ada yang bisa mengalahkan PDI Perjuangan pada saat dia berada di luar pemerintahan, kemudian dia menang pemilu. Kalau misalnya itu rekornya terpecahkan, harusnya PKS yang menang pemilu sekarang dengan calon presiden dari PKS. Karena sudah 10 tahun. Iya, tapi kan hanya berada di luar pemerintahan. Jadi kalau dia di luar pemerintahan, menurut saya bukan hal yang baru juga. Tapi menurut saya kepentingan Pak Jokowi itu lebih ke konsolidasi tokoh-tokoh. Dia nggak pengen juga sebelum tokoh-tokoh ini ketemu Pak Prabowo atau ketemu Bu Mega, dia belum ketemu. Pasti dia ketinggalan kereta tuh nanti. Oke Bang Hensa, tapi kalau melihat dari nantinya komposisi politik di kabinet baru begitu ya, apakah akan kurang lebih sama seperti koalisi Pak Jokowi yang dapat tanda kutip begitu, hampir 80%, cukup bergemuk, atau justru ada yang nantinya akan selain PDIP akan ada yang juga berada di luar pemerintahan, atau justru ya semua diajak, no one left behind. Jawabnya nanti tapi bisa. Kita jeda dulu karena saya sudah melihat kehadiran dari Effendi Ghazali nih di studio kita. Kita nanti akan gabung ya bersama dengan Effendi Ghazali usai jeda berikut. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Ege pagi hari ini.
Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Chief. Pagi. Tadi saya sempat Macet nih bertanya. kita nih, macet nih. Lumayan macet ya hari ini ya. Kita nunggu ibu kota pindah kan. Ini bicarakan koalisi tentang ibu kota pindah juga. Tapi yang ini fokus dulu. Bang Ege. Apakah ini Utak-atik dulu. kemarin itu pertemuan dari Pak Jokowi dan juga Surya Paloh ini memang untuk menentukan komposisi politik ke depannya. Karena kita melihat di pemerintahan Presiden Joko Widodo kan cukup besar. Hampir 80% begitu. Apa arah ke sana sudah terlihat dari Chief Ege? Makanya saya agak bersyukur terlambat karena saya rasa ini bagiannya Henry Satrio aja. Sudah duluan tadi dia. Belum masuk di kepala saya, belum masuk di ilmu saya. Bagaimana caranya? Real count kan belum selesai. Itu kan kalau di Amerika orang mengucapkan selamat ya, artinya saya memang mengakui kemenangan Anda itu setelah exit poll langsung real count, cepat itu paling lama waktu itu saya bersama-sama TV One itu jam 2 malam lah, dari pagi jam 2 malamnya sudah real countnya sudah ketahuan untuk menuju electoral college tersebut. Nah sekarang kan kita belum selesai real countnya satu, yang kedua. Tapi elit-elit ini kan bertemu ini Mas. Ya elit-elit sudah mulai bertemu, nanti bisa didefinisikan atau diinterpretasi ke berbagai arah. Saya malah melihatnya harusnya agak lebih ke belakang lagi, yaitu mestinya menteri-menteri yang ada pada saat ini dari koalisi yang sedang ada harusnya bukan berbicara tentang koalisi masa depan, mereka pada mundur satu-satu mesti. Kenapa? Kenapa Bang? Mahfud MD sudah memberi contoh yang sangat bagus kan? Nggak, maksud saya kan kasihan keilmuan lah, saya nggak mau bawa-bawa nama rakyat kan. Siapa tahu rakyat udah tenang dan merasa wah pemilunya ini bagus, siapa tahu gitu ya. Kalau saya ingin mengatakan, loh waktu kemarin berkampanye itu ya, mengatakan ini harus dirubah, ini dan sebagainya itu dari kedua kelompok yang lain. Itu apakah perubahannya bisa berhenti dulu sebentar? Berhenti dulu ya, sebentar perubahannya ya. Sampai nanti 20 Oktober baru kita mulai lagi. Saudara-saudara sekalian, yang saya nyatakan kemarin itu tidak mendesak saudara-saudara. Itu bisa istirahat sebentar. Sampai 20 bisa muncul Oktober. analogi seperti ini kan karena memang mereka masih ada di dalam ini. Masih ada di dalam. Dan sekarang lagi berbicara TSM. Makanya muncul terus. Iya, saya malah pikir bukannya harusnya mundur pelan-pelan ini. Ya kan, artinya ya pertemuan ini pelan-pelan, mundurnya juga pelan-pelan lagi. Atau Bang Ege, tadi Henry Satrio juga mengatakan tuh. Jadi jangan-jangan ini akan continuity nih. Nanti di jajaran kabinet yang berikutnya ini, contoh lah misalnya PKB misalnya gitu. Ada Menteri Desa di situ, ya kan? Ada Menteri Tenaga Kerja di situ. Bukannya masalah pemilu kemarin banyaknya di desa-desa. Oh, Anda melihatnya bagaimana? Ya, jadi poinnya kan adalah bahwa kita di bagian akademisi, ilmuwan selalu tertinggal dari kecepatan ilmu komunikasi politik di Indonesia. Laboratorium komunikasi politik terhebat. Bukannya kita ingin manas-manasin nih, Anda keluar dong. Enggak, kan ilmunya itu mengatakan, Anda kepada rakyat bilang, ini ada perubahan, tangtung. Yang sebelah sini juga akan ini. Lalu begitu sedang real count, Anda bilang, yang saya bilang kemarin itu berhenti sebentar ya. Tapi kan bukannya logikanya gitu ya. Nanti 20 Oktober baru kita mulai lagi misalnya. Tapi Bang Ege biasa kan kalau kita juga setelah bertarung kompetisi akhirnya kan kembali lagi bersama-sama. Ya, tapi kan bukannya malah lebih sulit nantinya mundur kemudian juga ada akhirnya gabung juga gitu. Iya. Itu kalau kita kompetisi yang gampang aja, sepak bola Piala Asia kemarin kan memang dari awal berbeda-beda. Bukan itu satu negara lalu bertanding bersama-sama, enggak, berbeda-beda kan, negaranya kan beda-beda. Sesudah itu selesai salaman, Anda menang gitu ya sudah, yang pegang juaranya ya yang juara kompetisi itu. Tapi baiklah, kalau kita lihat yang kemarin mulai pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Nah, beberapa hal yang menarik di situ. Yang pertama, mula-mula dipersoalkan yang ngundang siapa. Sesudah itu nggak usah diomongkan siapa yang ngundang, Pak Jokowi. Ya kan? Orang sama-sama ini, saya cuma jembatan. Pak Jokowi itu cuma jembatan. Sementara Pak Surya Paloh pada sisi lain mengatakan, saya itu memberikan semacam dalam tanda petik peringatan ya. Artinya kalaupun nggak begitu memberitahukan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Dan atas dua pernyataan yang relatif agak berbeda ini, semuanya senyum-senyum aja. Kalau Anda jadi rakyat kan bingung lagi tuh. Yang ngundang siapa ya? Oh ya sudahlah, tidak masalah siapa yang ngundang. Oke. Sesudah itu yang satu mengatakan saya memberikan semacam
ya katakanlah upaya menjelaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sementara Pak Joko Widodo waktu menjelaskannya Indonesia baik-baik saja. Ya kan? Saya cuma jadi jembatan. Saya menangkapnya begini, kalau misalnya saya ini jembatan saja kan gitu. Jembatan siapa dengan siapa? Jembatan Surya Paloh dengan siapa? Saya enggak kan itu ujungnya kan enggak ada. Nah itu dia. Saya mulai mikir-mikir ini mungkin jembatan antara nantinya sesudah memerintah, sesudah memerintah itu sesudah 20 Oktober, atau legislatifnya 1 Oktober ya. Lalu kemudian dibuatlah jembatan antara yang sekarang ini berada di luar 01 dan 03 ke 02 gitu ya. Dan 02 kan memang berpesan berkali-kali dia akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang percaya padanya ataupun yang tidak percaya. Kira-kira dari Bang Ege siapa yang akan menyeberang lewat jembatan itu? Apakah memang ada yang bertahan? Kalau kita pakai kalau di Indonesia ini kan rata-rata hobinya menyeberang. Sehingga di Minang itu ada pepatah hati-hati menyeberang, jangan sampai jembatannya patah gitu. Karena saking banyak yang nyeberang. Ini mereka mau menyeberang, tapi harus hati-hati. Jangan sampai jembatannya patah duluan gitu. Nah, jembatannya ini sedang dibangun dengan kuat oleh Pak Jokowi, sehingga nanti tadi sudah bicara gitu ya, kalau mau menyeberang silahkan. Sudah. Jadi semua akan ikut kalau prediksi Bang Ege. Cuma no one left behind gitu. Ya, yang mungkin ketinggalan calon presidennya. Loh, coba Anda jadi Anies. Anies lah misalnya ya. Ini kan temennya Anies juga. Masih aja ya. Nggak apa-apa dong. Tetap temennya Anies juga. Kita semua temennya Anies pada waktu Gubernur Jakarta. Nah, dia kan akan bingung juga Anies nih kan. Iya. Ini orang udah ketemu loh ya. Bicara apa ya gitu ya. Saya nih gimana ini? Diwawancara wartawan pernyataannya tapi masih berada di dalam satu barisan. Oh iya, semua orang akan bicara di dalam satu barisan sampai nanti nyebrang jembatan. Baru mengatakan bahwa saya memang berdasarkan konstituen dan niat baik ke depan, kami memang sebaiknya menyeberang gitu. Tapi kalau sekarang Anda bayangkan jadi Anies gimana pagi ini? Mungkin lagi nonton TV One ya. Bener juga ya, saya ini ngapain ini. Tapi walaupun real count-nya sedang berjalan ini kan. Iya Bang. Iya, tapi ini sudah ketemu bicara apa ya? Bang Ensat juga ini. Anda kaget Bang pernyataan ini Bang. Ya itu kan sampai saat ini kan fokusnya tuh kan ke partai politik ya. Iya. Si calon-calon presiden ini yang lain nih 01 sama 03 kan memang seperti dilupakan dulu sejenak gitu. Karena yang kita lihat manuvernya adalah manuver ketua umum parpol. Tapi partai politik ini nggak bisa melupakan efek ekor jasnya seorang Anies Baswedan loh. Iya, tapi kan dari sekarang kelihatannya tergantung dari si capres saja. Dia mau ikutan apa enggak. Jadi menurut saya kasihan juga ini capres-capres ini. Gitu. Misalnya nih. Ini kan kita menunggu real count nih. Kemudian yang teriak-teriak itu ada kecurangan itu banyak kan relawan. Koalisi-koalisi partai politik atau partai-partai politik kan semuanya tenang tuh. Seperti menghitung kursi-kursi ya. Sehingga memang sementara menurut saya mereka melupakan dulu si capresnya ini. Makanya kan jadi juga pertemuannya kan pertemuan dua kingmaker tadi kan disebut. Melupakan dulu tapi nanti akan diingat lagi atau gimana? Enggak, kalau menurut saya sih tinggal disodorin aja, lo mau ikut nggak? Kalau nggak mau ikut ya udah. Kalau mau ikut, nah ini dijadiin lagi nih. Gitu. Sebetulnya begini ya, kalau capres-capres itu mestinya mikirnya tuh 2029 gitu. Kan masih ada kesempatan mereka tuh ya di 2029. Jadi jangan buru-buru juga meninggalkan konstituen gitu. Tapi perhitungan politik Indonesia kan kalau kata Prof. Ege ini, yang temannya Anies juga ya. Iya. Kita semua temannya. Yang Anies pada waktu jadi gubernur. Yang Kodari. Iya, Pak Kodari, ada Pak Kodari. Waduh. Bang Kodari, kalau misalnya semuanya melintasi jembatan tersebut nih ya, semuanya melintasi jembatan tersebut, fungsi check and balances-nya bagaimana Bang Kodari? Lalu bagaimana juga nanti menempatkan person by person itu nanti di dalam struktur yang notabene-nya tuh angkanya ya pasti udah terkunci angkanya segitu begitu loh ibaratnya di dalam kabinet. Dan nasibnya juga bagi capresnya seperti apa ya, kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami. Oke, langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari silakan dijawab Bang. Nih kalau misalnya semua melintasi jembatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, apakah nanti fungsi check and balances-nya juga jadi tidak tampak gitu loh Bang Kodari?
membagi diskusi ini dalam dua fase ya. Pertama fase Pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatan Oktober nanti, dan 5 tahun setelah itu. Itu menurut saya dua hal yang terpisah. Saya fokus dulu pada yang pertama. Apa yang akan terjadi pada sisa masa pemerintahan Pak Jokowi? Sebetulnya menurut saya kalau kita lihat kepada sebelum kontestasi ini, kan ada dua, sebutlah oposisi ya, ada dua partai yang tidak berada di dalam pemerintahan, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Nah, yang baru dari dinamika sebagai produk dari kontestasi 2024 ini adalah Partai Demokrat kan bergabung dengan Prabowo dan Gibran yang temanya adalah keberlanjutan. Dan karena itu kemudian bisa kita katakan bahwa sebetulnya Partai Demokrat, kalaupun misalnya nanti pada saat pemerintahan, sisa pemerintahan Pak Jokowi ini tidak bergabung di pemerintahan, mereka akan mengambil posisi yang relatif berbeda dengan masa sebelum kontestasi. Jadi saya mau sebut Partai Demokrat pasca pemilu presiden 2024 ini sebagai oposisi rasa koalisi, begitu. Nah, sebaliknya PDI Perjuangan yang merupakan bagian dari pemerintahan sebelum kontestasi dan kemungkinan akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan sampai dengan Oktober 2024 yang akan datang, tapi dia nanti di luar pemerintahan akan bersikap lebih kritis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi punya menteri, tapi jadi rasa oposisi juga. Jadi koalisi rasa oposisi, tukaran tempat dengan Partai Demokrat. Dan karena itulah kemudian hemat saya secara kacamata koalisi, PDI akan punya kursi di parlemen tapi akan kritis, tetapi Partai Demokrat tidak punya kursi, cuman dia akan cenderung mendukung pemerintah. Itu kalau kita bicara apa yang akan terjadi 8 bulan ke depan. Nah, kalau kita bicara 2024-2029, saya sudah sampaikan, tapi karena yang mulia Bang Ege baru bergabung ya, mungkin tadi tidak mendengar, 2024-2029 itu saya perkirakan yang ada di luar pemerintahan adalah dua partai. Pertama PKS, yang kedua PDI Perjuangan. Jadi dalam konteks itu sebetulnya Arif Adil, menurut saya istilah jembatan itu sebetulnya lebih dalam konteks rekonsiliasi pasca Pilpres. Bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada itu bergabung kembali gitu loh. Dan ya istilahnya kapak perang sudah harus dikubur karena peperangannya sudah selesai, sudah dilakukan pencoblosan tanggal 14 Februari. Ini lepas dari dari nanti masih ada pengumuman resmi, lalu kemudian akan ada gugatan-gugatan dan seterusnya. Tetapi balik lagi ya, kita kalau bicara pengalaman yang sudah-sudah, ya hasil quick count ini tidak akan berubah banyak dibandingkan dengan hasil KPU. Dan tolong jangan dibantah soal ini, karena saya mau mengingatkan bahwa pada Pilkada Jawa Tengah 2013 dan 2018, Mas Ganjar itu mengucapkan Alhamdulillah hasil quick count ternyata menang, dan saya yakin walaupun ini masih hipotesis, tetap akan sesuai dengan hasilnya. Dan demikian juga. Sementara Mas Anies juga 2017 2 kali kita terima hasil ini sudah diputuskan dan insya Allah akan sesuai dengan akhirnya nanti. Jadi tolong jangan ada calon yang menolak quick count karena mereka sudah pernah menerima dengan lapang dada dan dengan gegap gembita. Saya bukan bicara quick count. Silakan. Pak Kodari yang baik hati sekali putaran, yaitu baik hatinya sekali putaran. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau kasih tahu bahwa Pak Surya Paloh sesudah bertemu dengan Pak Jokowi, siapalah yang mengundang. Dan Pak Jokowi bilang itu jembatan. Itu Pak Jokowi bilang jembatan, Pak Surya Paloh menyatakan, ya koreksi saya kalau saya salah, itu mengingatkan, ya kan, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi artinya Pak Kodari, ini kan belum tentu Anda bisa langsung menyatakan Pak Surya Paloh dan Nasdem itu di 2024 Oktober sampai 2029 akan ada di dalam. Ya kan? Bagaimana cara membaca itu, Bapak? Jadi chance-nya masih kemungkinan di luar, Bang Kodari. Mulia sekali putaran. Oh iya, soalnya saya tahu kan komunikasi itu ada dua macam, Bang Ege, sebagai guru besar ilmu komunikasi. Ada komunikasi di depan publik, ada komunikasi pada wilayah privat. Nah, kebetulan saya tahu komunikasi-komunikasi di wilayah privat. Abang analisanya sebatas komunikasi publik. Saya komprehensif, publik dan privat. Kasih. Oke. Ya enggak. Saya setuju. Enggak apa-apa, berarti ini
Kodari banyak ilmu. Jadi sejalan dengan Bang Kodari ya? Banyak ilmu privatnya. Oh, okay. Sementara saya kan diminta membahas apa yang ada di depan publik. Nah, nanti publik ini akan bertanya-tanya bersama-sama dengan saya. Oke. Pak Surya Paloh lagi main mata nih. Ya kan, nanti mungkin Pak Surya Paloh yang kebetulan lagi nonton atau anggota Nasdem yang lagi nonton dalam hari ini atau besok akan menjelaskan itu pertemuan bukan main mata loh. Iya, tapi Pak Surya Paloh memang mengingatkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini kita harus mengambil tindakan gitu. Tapi lepas dari itu semua, terima kasih atas informasi komunikasi privatnya Bapak Guru Besar Komunikasi Privat. Ya apa dong? Saya komunikasi publik aja, supaya jangan masuk ke komunikasi privat. Bang Ege. Nah, enggak, saya mau bilang, tapi ini hal-hal yang luar biasa loh. Kenapa? Luar biasa karena kalau di Amerika tidak luar biasa karena sesudah Selasa pertama bulan November lalu ada pemilu, memang di minggu depannya presiden yang petahana akan menyambut siapapun yang menang. Jadi waktu itu saya melihat Obama kemudian menyambut kedatangan Trump ya, yang kemudian Obama ngantarkan itu untuk melihat White House. Kalau di sini berbeda. Kalau di sini kan belum. Perhitungan nanti real count. Real count. Sesudah itu ada inisiatif dari Pak Joko Widodo. Ini kan menjadi menarik juga karena Pak Joko Widodo bukanlah peserta pemilu presiden, tapi sebagai petahana mengambil inisiatif. Ini juga sesuatu yang baru. Tapi sebutan beliau ini sebagai kingmaker kan iya. Iya ya, kingmaker ya. Tapi apa salahnya kalau Pak Jokowi seperti itu? Enggak apa-apa. Mendahului yang lain kan? Ketika jadi kurang lebih mengatakan begini, ketika Anda lagi hitung-hitung, saya undang lebih dulu atau saya makan malam lebih dulu. Lalu bagaimana akibatnya? Effendi Ghazali akan berbicara dari komunikasi publik dan komunikasi privat serahkan pada Kodari. Begitulah. Silakan Pak Kodari. Jadi begini. Pertama kita kalau membaca sebuah komunikasi publik itu tidak boleh snapshot ya, dia harus dalam sebuah rangkaian ya, apalagi kalau kita bicara komunikasi politik ya, karena kalau kita bicara komunikasi politik, saya mengibaratkannya seperti kita membaca permainan catur. Kita nggak bisa menyimpulkan satu langkah itu dari satu pernyataan atau satu pergerakan bidak saja. Catur itu kan menuju satu titik itu dia ada beberapa langkah gitu, dan pionnya juga banyak. Pionnya juga banyak. Ada yang lajur, ada yang kuda gitu ya. Ada yang pion, ada yang menteri dan seterusnya. Jadi kita harus melihat sebagai suatu rangkaian. Saya guru besar ilmu komunikasi holistik. Yang kedua, kita kalau bicara langkah-langkah politik itu kita tidak bisa, kita perlu juga melihat dari perspektif yang lain. Perspektif apa? Perspektif bahwa pemerintahan ini akan berjalan apabila pemerintahan ini didukung oleh koalisi dengan jumlah lebih dari 50%. Nah, kita harus melihat ini dari sisi hukum tata negara, di mana pengambilan kebijakan, pembuatan undang-undang, dukungan atau persetujuan kepada APBN itu memerlukan dukungan dari DPR. Siapa DPR? Isinya adalah partai-partai politik. Berapa kekuatan dari koalisi Indonesia, koalisi Prabowo Gibran pada hari ini? 48 atau 45%. Intinya kurang dari 50%. Jadi dibutuhkan dukungan partai politik yang lebih besar yang harus bertambah pada tahapan selanjutnya begitu. Nah, kita juga sudah belajar dari pilpres sebelumnya bahwa memang ada dua jenis koalisi sebetulnya dalam politik Indonesia. Pertama, koalisi pada saat pencalonan dan pada saat pemilu. Yang kedua adalah koalisi pada saat pemerintahan begitu. Nah, mana yang lebih panjang, mana yang lebih menjadi pokok? Koalisi pada saat pemerintahan. Bahwasanya kemudian ada kontestasi lalu ada pemerintahan, tentunya itu perlu jembatan, perlu transisi. Karena itu saya nggak pernah memaknai pernyataan Pak Surya Paloh itu sebagai pernyataan yang tunggal gitu ya. Dia harus nanti dibaca dalam sebuah rangkaian proses-proses yang ujungnya seperti permainan catur. Ini skakmatnya di mana nih? Skakmatnya di mana? Jadi kita akan sangat kecelek kalau melihat atau membaca langkah politik sebagai sebuah sebagai sebuah lari sprint dari satu titik ke titik yang lain yang ibaratnya cuma garis lurus saja. Nggak bisa. Itu kita langkah catur itu ada ke kiri, ada ke kanan, ada miring ke kiri, ada mundur, bahkan ada lagi maju ke depan dan seterusnya. Intinya kalau saya melihat, kita harus melihat dari kerangka pemerintahan yang 5 tahun itu. Format seperti apa yang dibutuhkan dan siapa yang paling mungkin berada dalam format atau koalisi tersebut.
Demikian, Arif Fadil. Sambil tanpa bermaksud ini Bang Hensat membuat dulu lah, Pak Bang. Henry Satrio. Enggak, saya cuma sedikit saja karena Pak Kodari yang ahli catur juga. Ini supaya analisisnya tidak tunggal tapi ganda gitu. Kira-kira ganda yang lain yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, perasaannya apa ya membaca situasi pada saat ini? Ini mungkin ada private communication juga. Kira-kira saja Bang Kodari sebelum ke Mas Hensat. Iya. Jadi saya pinjam terminologi dari Mas Hensat tadi bahwa kita ini punya dua aktor pada hari ini. Pertama calon presiden, yang kedua partai politik ya. Nah pada masa sekarang ini menurut saya kata kuncinya itu terutama kalau kita bicara soal koalisi ya, itu ada di tangan partai politik. Karena kembali apa yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya dalam bacaan kacamata hukum tata negara yang akan berperan ini adalah partai politik gitu. Karena itu langkah-langkahnya yang akan menentukan partai politik. Soal calon presiden itu kembali kepada perasaan masing-masing dan rencana pribadi masing-masing. Ya, misalnya Mas Anies kalau saya lihat dia sudah mengatakan saya akan konsisten pada garis perubahan. Menurut saya Mas Anies masih berusaha mempertahankan modal sosial yang dia miliki selama ini untuk tujuan-tujuan dan langkah-langkah politik ke depan. Entah misalnya maju calon gubernur DKI lagi atau misalnya matanya menuju kepada pemilu presiden 2029 dan mungkin dia menghitung kalau dia masuk kabinet maka kemudian modal dia sebagai modal suara dia, modal sosial dia sebagai oposisi itu akan hilang gitu. Nah, situasi yang berbeda menurut saya terjadi pada Mas Ganjar. Mas Ganjar itu pada hari ini nggak punya banyak pilihan. Karena modal sosialnya itu menurut saya udah nol sekarang ini. Udah terpakai kemarin pada saat Pilpres dengan hasil yang sangat-sangat minimal gitu loh. Menurut saya, posisi politik Mas Ganjar sekarang itu di PD Perjuangan lemah sekali. Jadi apa tergantung kepada Ibu Mega saja. Ya, Mas Ganjar, suaranya berapa sih? Gitu kan, kecil banget. Yang kedua, ya sekarang dia mau mengatakan ambil oposisi, sudah ada Mas Anies gitu loh. Ya mungkin Mas Ganjar sekarang tergantung kepada Bu Mega, apakah misalnya mau dijadikan calon gubernur Jakarta atau di tempat yang lain. Kalau Jawa Tengah udah nggak mungkin lagi ya, karena sudah 2 kali ya. Kecuali ada perubahan undang-undang bahwa gubernur boleh 3 kali misalnya begitu, dan itu diubah undang-undangnya oleh PDI Perjuangan misalnya begitu. Tapi pada hari ini menurut saya situasi Ganjar dengan situasi Anies sangat berbeda. Anies lebih punya banyak opsi dan pilihan ketimbang Ganjar Pranowo. Oke. Bang Hensat, silakan. Ya, saya rasa kalau Mas Gibran nonton acara ini ya, dia gregetan tuh karena anak muda seperti saya seperti dikesampingkan. Dalam konteks ini. Ya, dalam konteks ini. Ini kan saya yang paling muda nih. Tadi lagi ngomongin capres-capresnya soalnya. Ya, jadi kalau menurut saya pertemuan ini saya balikin lagi nih. Pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu lebih ke upaya pencegahan dari Pak Jokowi agar tidak terjadi koalisi oposisi terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya katakan. Jadi konsolidasi antara 01 dan 03. Ya, dan kemudian pencegahan supaya dia juga tetap mendapatkan peran pasca 20 Maret yang menurut saya tadi akan jadi lemdak beneran tuh ya, quote and quote. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi perlu menjaga itu. Kalau kemudian misalnya Pak Surya Paloh bicara lebih dulu dengan Bu Mega, bicara lebih dulu dengan Pak Prabowo, itu konstelasi politiknya pasti akan berbeda. Itu apalagi kalau kemudian Pak Surya Paloh beneran ketemu dengan Megawati lebih dahulu, kemudian Pak Prabowo ketemu Megawati. Terus Pak Jokowi ketemu Megawati. Nah, Pak Jokowinya belum ketemu dulu. Nanti habis itu. Ya bisa saja, bisa saya ketemu, bisa juga enggak, Prof. Bisa juga enggak, gitu ya. Ya kalian sih ahli-ahli komunikasi privat. Oh bukan. saya mencoba menengahi ini sebagai perwakilan Gen Z ya. Jadi ini daripada 2 guru besar ini bicara terus, jadi saya Jadi Bang Hensat sebagai Gen Z nih mau. Ya, saya membacanya begitu gitu ya. Ada upaya pencegahan dari Pak Jokowi. Oh udah, saya udah duluan nih ketemu Surya Paloh. Apapun hasilnya itu kan kita cuma bisa menerka-nerka, menebak-nebak gitu ya. Yang jelas kok kayaknya keburu-buru banget gitu ya, dan penting banget itu acara pertemuan itu. Saya sih memang menilainya pasca gini loh. Menurut saya yang krusial buat Pak Jokowi itu memang selesai diumumkan siapa presiden terpilih gitu ya, sampai kemudian dia selesai. Dia perlu menjaga itu yang pertama. Kemudian setelah itu dia kan mau memainkan peran di mana. Anaknya sebagai wapres menurut saya sih tidak bisa bermain secanggih dia tuh nantinya. Maka tujuan politiknya ya, ini antara privat dan publik, menurut saya dia lebih
melakukan pencegahan-pencegahan atau penangkalan-penangkalan supaya tidak ada koalisi lebih dulu yang dibentuk tanpa sepengetahuan dia. Oke, balik lagi ke publik ya. Balik lagi ke publiknya kita. Tapi tahan dulu Bang Ege. Masih ada. Mohon maaf, 2 orang guru besar yang saya juga pagi ini harus saya berikan ruang juga nih ya, akhirnya ya. Kita tahan dulu ya Bang ya, kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Saya lanjut kepada Bang Ege. Bang Ege, kalau dari Bang Kodari sih sebenarnya kalau untuk Anies sendiri lebih leluasa ya memilih untuk kembali lagi nanti bertarung di Pilkada DKI atau persiapan untuk 2029. Ganjar agak lebih susah pergerakannya. Kalau Bang Ege melihatnya gimana? Ya agak cepet-cepet nih, Ketua KPU tadi sudah berbicara. Pak Ketua KPU, di RT saya juga ada perbedaan antara angka di TPS dan Sirekap. Saya sudah lapor ke Pak RT. Silahkan nanti Pak RT yang proses gitu. Nanti saya foto waktu di TPS. Terus yang kedua, harus ini Sirekap ini ya. Saya rasa harusnya ada putra-putri terbaik bangsa atau kapan perlu dilelang secara internasional yang bisa memberikan real count kita itu dengan sistem teknologi informasi terbaru, terkini, 24 jam sudah bisa itu. Maksimal 2 mudah-mudahan 2029 bisa gitu ya, Coba Bang. aja Anda yang nonton Apa Kabar Indonesia pagi ini, putra-putri terbaik bangsa ataupun dunia internasional yang sempat lihat, yakin kan ada teknologi informasi yang bisa kita bayar dengan jumlah yang memadai, dengan segala persyaratan yang dipenuhi, 2 kali 24 jam real count itu selesai. Ayo kirim ke alamat ini ya. Debatnya nanti di TV One, minta Karni Ilyas lah, Datuk Karni Ilyas yang bahas itu pasti bisa. Nah, yang ketiga sekarang memang banyak, saya juga terima banyak WA antara lain dari Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi, ada Projo, ada Sedulur Jokowi. Itu mereka mengatakan menghargai betul pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Saya rasa dalam konteks komunikasi publik semua pertemuan itu bagus lah. Orang silaturahmi pasti ada bagusnya. Tapi yang selalu saya ingin tanyakan baik kepada Pak Kodari ini yang putarannya cepat sekali pada saat ini, apakah kecepatan ini tidak kita imbangi dengan misalnya coba kita memperhitungkan perasaan dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tadi Anies Baswedan sudah dibahas ya dengan cawapresnya tentu. Ganjar Pranowo kalau dibilang hasilnya itu 0 sama sekali, ya enggak lah, itu berapa coba angkanya di TPS itu bisa 18%. Ya nanti tolong dihargai juga itu. Wah, bukan tolong dihargai lagi, perjalanannya dia dalam komunikasi politik itu kan agak jelas, loyal, walaupun mungkin di dalam partainya sudah mulai ada yang ini siapakah calon ketua umum dan pada waktunya nanti mungkin akan ada regenerasi juga. Dan ini gara-gara ini maka dia menjadi korban misalnya kan. Enggak, menurut saya ini kita tempatkan pada posisinya masing-masing sambil kita apresiasilah pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, walaupun ternyata definisi atau makna pertemuan itu berbeda. Yang satu ingin membangun jembatan, yang satu ingin mengingatkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi pada bagian yang lain, menurut saya kita jalankan real count ini dengan cepat. Ya, pasti ada ahli yang bisa menyelesaikannya dalam 2 Tapi tetap harus menunggu juga 20 Maret dan KPU. kita bisa pakai untuk pilkada nanti misalnya. Nah, sambil menunggu 20 Maret, tentu saja menurut saya kalau mau menggunakan ini sampai 20 Oktober, artinya tetap nih pada konstelasi ini tidak ada yang mundur lagi, ya sambil ada Ramadan, ada Lebaran dan lain-lainnya, nggak apa-apa juga, tapi jangan menihilkan apa yang sudah diperoleh oleh kedua pesaing dalam kompetisi Pilpres ini, dan biar saja mereka yang akan menentukan. Mungkin kita bisa mengatakan dia akan maju ke DKI lagi apa. Menurut saya ada kesempatan bagi mereka pada saat ini, termasuk Anies Baswedan, kan dia juga lagi lihat-lihat ini kan sambil duduk nonton TV, lihat Pak Kodari guru besar. Tadi pernyataan Anda gimana, Bang? Apanya? Kali nonton TV, ini pada kesana, ya udah kesana juga aja kan tadi begitu. Enggak, jadi sambil nonton ini Pak Anies Baswedan juga berpikir, ini Effendi Ghazali bilang begini, Hensat bilang begini, Pak Kodari bilang begini. Tapi kan dia dengan seluruh teman-temannya masih ngitung-ngitung ini sekarang. Masih melihat TSM atau bukan. Pada bagian lain Pak Ganjar Pranowo juga begitu. Wah, ini sudah nilainya rendah sekali gitu ya. Ini kan lagi diperjuangkan oleh mereka, Todung Mulia Lubis dan lain-lain. Biar saja ini dulu berjalan, Pak Kodari. Terima kasih juga analisis Anda itu loncatan ke depan. Kadang-kadang sekali putaran juga udah kuat sekali gitu. Saya dalam 3 kali pertemuan terakhir waktu rekaman dengan dia itu menyatakan
Anda hampir pasti benar lah itu ya. Terbukti di beberapa acara saya bilang begitu. Tapi saya tidak ingin menekankan, saya tidak ingin langsung menekankan itu tanpa menyatakan misalnya hasil riset kualitatif kami yang mengatakan undecided voter itu masih tinggi pada waktu itu. Termasuk saya nyatakan di sini juga ya. Ternyata ini menyumbang kepada angka yang belum diduga pada saat ini dan sedang dicari kan hal-hal sebagai itu. Jadi salam buat Kodari, salam buat Anies Baswedan, salam buat Ganjar Pranowo. Oke, Bang Kodari. Semua masih pada posisi masing-masing sampai real count kita nanti. Baik. Singkat saja Bang Kodari. Iya, tentunya kita harapkan setelah kontestasi tanggal 14 Februari, situasi dan kondisi menjadi lebih tenang ya, dan kembali ke kegiatan seperti semula. Dan saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya ke arah situ, bahwa ya kontestasinya sudah dilaksanakan, rakyat sudah memutuskan sekali putaran ya, dan karena itulah kemudian saya melihat bahwa pemerintahan ini akan dilanjutkan dengan dengan ruang-ruang yang dinamis lah, berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi pada kontestasi kemarin. Seperti yang saya katakan, terjadi pergeseran sikap dan posisi dari Demokrat dan mungkin saja dari PDI Perjuangan. Saya kira itu yang sedang coba diidentifikasi oleh Pak Jokowi ya. Di satu sisi beliau menjadi jembatan, tapi sebetulnya juga sedang berusaha untuk menakar lah reaksi dan pergerakan dan niatan dari masing-masing ketua umum partai politik ini. Nah, bahwasanya kemudian kenapa Surya Paloh yang lebih dulu, ya saya melihat ya karena yang inisiatif atau yang lebih mau komunikasi itu Pak Surya Paloh, dan itu tidak mengherankan karena pada bulan Januari rasanya Pak Surya Paloh juga ketemu dengan Pak Jokowi 2 kali. Jadi saya kira itu semacam bacaan lah kepada situasi dan kondisi yang terakhir ini. Jadi ya mudah-mudahan ketemulah titik temunya. Dan terakhir mungkin menurut saya Pak Jokowi bukan lemdak sama sekali ya. Pertama, dia sangat populer. Kalau lemdak itu, kalau dia nggak populer itu boleh dibilang lemdak. Yang kedua, sebenarnya tidak jadi masalah Pak Prabowo tetap di dalam kabinet, karena dengan Pak Jokowi itu titik persamaannya banyak sekali gitu. Lain kalau mereka berbeda. Dan Pak Prabowo saya kira sangat bisa menempatkan posisi. Dia tidak mungkin menyatakan atau berbeda pendapat dengan Pak Jokowi di rapat kabinet. Itu itu terlalu fantasi lah kalau menurut saya. Jadi ini insya Allah dua orang ini akan jalan sama-sama dan nyambung terus begitu. Oke, Bang Kodari, terima kasih waktunya pagi ini. Bang Effendi Ghazali juga terima kasih. Bang Henry Satrio, terima kasih juga Bang Henry. Terima kasih Genzi. Genzi. Sebagai perwakilan Genzi lah. Sehat semua Bapak, assalamualaikum. Sehat selalu. Oke, perbincangan akan kita lanjutkan dengan tema yang berbeda. Kita akan menyoroti nampaknya nasib para caleg ini agak berbeda, khususnya untuk yang dalam quick count tidak menang. Banyak yang mengalami stres dan juga depresi, bahkan harus ke psikiater. Apa yang terjadi? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami.